Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang persekusi Baidowi, ya, Mbah Baidowi. Ya, Tarmahli dibilang nggak sopan lagi, gitu ya, Mbah Baidowi. Jadi gini Mbah ya, ataupun para pecintanya, persekusi itu seperti apa sih? Persekusi itu kan berarti ada sebuah perlakuan buruk ya, kalau yang saya baca, kalau yang saya pahami. Jadi pertanyaan saya adalah perlakuan buruknya sebelah mana? Karena kan pertama awalan Mbah Dowinya sendiri nih ya, yang menghina, mencaci maki, dan lain sebagainya lah ya. Kemudian wajar dong kalau ada pecinta yang tersinggung, kalau ada perindu yang tersinggung, kalau ada seorang murid yang tersinggung. Wajar dong, kemudian datang tabayun dan lain sebagainya. Bahkan di situ ada polisi loh, ada anggota polisi yang menemani. Karena kan seperti biasa, agar tidak terjadi fitnah kan antisipasinya seperti itu. Tapi pada dasarnya, pada buktinya menjadi fitnah malah, ya, menjadi fitnah. Katanya dipersekusi, didolimi dan lain sebagainya. Lucu ya. Jadi sebenarnya Habib-habib yang ngebela rakyat, Habib-habib yang ngebela rakyat kesusahan, yang membela rakyat kelaparan, yang membela rakyat kecil, ya, mereka dikatakan dolim, ya, mereka dikatakan jahat, mereka dikatakan kejam, mereka dikatakan segala macam ya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Sebetulnya ya, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin masyarakat bisa menilai dan bisa membedakan mana Habib-habib yang berjuang, yang membela rakyat, mana kiai-kiai atau gus-gus yang berjuang membela rakyat, membela umat, yang selalu duduk bersama umat, yang selalu merasakan kesedihan, kepedihan, luka umat, atau apa kesusahan, kesengsaraan umat, ya, dalam artian saya yakin bisa kok istilahnya semuanya membedakan hal itu. Atau mana ulama yang munafik, atau mana misalkan contoh Habib atau Habib palsu yang seakan-akan seolah-olah berada di samping rakyat, yang justru malah ya seperti itulah ya, ala kulli hal. Jadi saya yakinnya nanti ke depan masyarakat akan memahami mana yang betul-betul ada di barisan rakyat, mana justru yang berkhianat kepada rakyat, mana yang menyatukan rakyat, ataupun justru mana yang mengadu domba rakyat, ya. Jadi sebenarnya simpel ya, kalau ngebahas masalah hal-hal kayak gini tuh kita nggak perlu pakai dalil, kita nggak perlu ngebahas Al-Quran dan lain sebagainya, karena percuma menyampaikan dalil kepada orang-orang yang ditolak, percuma menyampaikan dalil kepada orang-orang yang hatinya berkarat, percuma menyampaikan suatu hal yang mana baik, yang mana buruk kepada orang-orang yang tertutup hatinya, kepada orang-orang yang hasad, kepada orang-orang yang benci, kepada orang-orang yang sengaja menyebar fitnah, ya, mengajak umat agar benci kepada para habaib, mengajak umat agar tidak menyukai para habaib, ya, mengajak umat agar menjauhi orang-orang yang membela rakyat, membela masyarakat, gitu. Jadi lucu sekali saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi playing victim, ya, playing victim. Terkecuali misalkan contoh nih, ada oknum datang ke sono, baru datang tiba-tiba langsung mukul, wah pokoknya jotos-jotosan, bacok-bacokan gitu ya, atau dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa lah dikatakan persekusi, mungkin lah bisa lah dikatakan sebagai sebuah tindakan kezaliman, dan saya pun tidak akan membenarkan kezaliman tersebut, karena memang zalim. Kok bisa-bisanya orang tua seperti Mbah Dowi dipukulin? Ya Allah, apa sih, emang nggak tega apa ngelihat? Ya Allah, udah tua ya, udah ubanan, apa segala macem, udah tua lah pokoknya ya. Masa ya setega itu sih mempersekusi orang tua? Ya gak akan saya benarkan itu pun. Itu cuman kan pertanyaannya mereka pada silaturahmi, terus kemudian bicara, ngobrol, minta klarifikasinya maksudnya apa. Kemudian sampai di situ ada pihak polisi dan lain sebagainya yang mengamankan suasana agar tidak terjadi keributan dan lain sebagainya. Wajar lah ya. Justru bagus dong mau silaturahmi, mau datang gitu kan. Yang nggak bagus itu justru yang nggak datang kan, yang nggak mau datang, ya, keluar di sosial media, diajak ketemu nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, diajak tabayun nggak mau, ya, maunya ngadu domba aja terus gitu kan, maunya fitnah aja terus begitu kan, maunya itu menjelekkan orang aja terus gitu kan. Ya sekarang bingungnya kayak gini sekarang. Udahlah jangan gibah katanya. Kita nggak gibah dan kita
membela yang benar. Kita nggak mau gibah itu sebetulnya bagi dua ya. Ada gibah yang dibolehkan, ada gibah yang nggak dibolehkan. Jadi gibah yang dibolehkan itu yang seperti apa? Gibah yang dibolehkan itu seperti contoh membicarakan tentang keburukan Fir'aun. Ya, keburukan Fir'aun. Kalau di Al-Qur'an disebut-sebut nama Fir'aun. Kenapa? Karena kejelekannya. Nah, begitupun mungkin ulama-ulama kita ada sebagian yang mengatakan keburukan dan lain sebagainya daripada seseorang, mungkin itu sebagai contoh kepada kita agar awas, hati-hati nih, perilaku kayak begini nggak bener. Awas, hati-hati, Fir'aun tuh nggak bener, gitu ya. Awas, hati-hati, misalkan contoh seseorang tersebut nggak bener, fulan tersebut nggak bener, hati-hati jangan diikutin perbuatan-perbuatan tidak benar itu, kan seperti itu. Nah, yang lucu, ulama ketika ngomongin seseorang, ya, tokoh-tokoh ulama di Indonesia ngomongin fulan seseorang siapapun itu disebut gibah. Sedangkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh bangsa, negara dan juga rakyat Indonesia yang menjelek-jelekan ulama, yang menjelek-jelekan habaib, yang mengadu domba antara sama-sama pribumi, nggak diomongin gibah. Lucu ya. Makanya saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbijaksanalah menggunakan sosial media dan juga mengetik sesuatu hal. Ingat, ya, ketikan Anda itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ana ngelihat kemarin tuh terakhir ada sebuah video mu'alaf, Masya Allah, mudah-mudahan beliau istiqomah. Di situ dia nyesel, dia tobat, ya, dia nyesel, dia tobat. Gara-gara apa dia nyesel dan dia tobat? Karena dia dulu sering memfitnah ulama, sering memfitnah habaib, sampai dia nangis-nangis, ya Allah, katanya mudah-mudahan semua umat Islam memaafkan kesalahan saya, terutama, ya ini dia, terutama habaibnya, ulama-ulamanya. Saya dulu sangat benci banget dengan Islam, jadi sehingga ada kekurangan dari mereka pasti saya omongin, pasti saya fitnah, saya cari fitnahan-fitnahan yang bisa memojokkan mereka, bisa menjatuhkan mereka, itu katanya. Tapi alhamdulillah udah bertobat, ya. Nah, saya harapkan kemudian juga kayak kelompok-kelompok yang seperti itu, ya, semuanya saya harapkan segera tobat. Saya harapkan segera dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan cahaya yang terang untuk menuntunnya kepada jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai ketemu lagi di lain waktu.